Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini terserap dengan baik. Dela, bisa dipimpin doanya? Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini adalah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dela telah dipimpin doanya. Sebelum itu Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Nanti kalian sebutin satu quote yang menggambarkan suasana kalian hari ini. Bisa? Bisa, Bu. Azahroh, Aktif. Fadilatun, Berani. Angel, Kreatif. Dela, Hebat. Bintang, Pantang menyerah. Zakia, Senang. Elsa, Ceria. Haini, Semangat. Adel. Inovatif. Oke, jadi hadir semua ya untuk hari ini ya. Iya, Bu. Nah, oke. Minggu kemarin kita telah membahas persebaran fauna yang ada di dunia. Di sini ada yang masih ingat gak? Hewan apa saja yang tersebar di benua Australia? Kanguru. Koala. Terus ada tarantula. Betul. Kalian masih inget ya materi kemarin? Ini kalian masih kelihatan ngantuk, kurang semangat ya siang-siang kayak gini. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Kita main games agar kalian bisa semangat lagi ya siang-siang gini ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Mau? Mau. Untuk gamenya itu nanti Ibu menyebutkan salah satu nama hewan. Nah, nanti misal Ibu menyebutkan harimau, itu kan akhirannya U. Nanti si Azara bisa melanjutkan udang untuk selanjutnya gitu ya. Jadi bisa dimulai? Bisa. Oke, untuk hewan yang pertama sapi. Ikan. Satu, Naga. satu dua tiga. Anjing. Satu Gajah. lagi. Satu dua. Aduh, Emang satu aduh. tiga habis ya. Ini pasti ada hukumannya kalau kayak gini mah. Bintang. Ya, Ibu Bu. mau kasih satu hukuman buat kamu, yaitu kamu sebutin salah satu hewan yang ada di Pulau Jawa beserta karakteristiknya. Karakteristiknya harus lengkap ya. Ayo coba. Badak, Bu. Badak, ayo. Terus karakteristiknya itu kulitnya tebal, terus mempunyai jula, termasuk hewan herbivora. Oke, tepuk tangan dulu buat Bintang yuk. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi terkait karakteristik dan perbedaan hewan-hewan yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah, timur ataupun barat. Dan Ibu juga berharap nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait materi yang akan dibahas hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ya. Oke. Kalian tahu nggak sih kenapa di Papua itu terdapat hewan cendrawasih? Lalu di NTT ada komodo, di Jawa juga kata Bintang tadi ada badak ya. Terus di Bali juga ada jalang Bali ya. Kenapa sih setiap daerah itu memiliki hewan yang berbeda-beda? Apa saja faktornya? Lingkungan. Topografi. Ternyata banyak ya faktor yang mempengaruhi persebaran tersebut. Nah, agar lebih bisa mendalami kembali, kita bahas semuanya persebaran fauna di Indonesia hari ini. Let's go, kita bahas. Untuk materi selanjutnya, materi ini inti akan disampaikan oleh Bu Novelin. Oke, jadi tadi Ibu lihat pembukaannya udah seru sekali ya. Iya. Seru, Bu. Sudah semangat? Siap belajar hari ini? Siap. Kalau siap, Ibu minta tolong untuk dikeluarkan alat tulis dan buku catatannya. Sudah semuanya? Sudah. Bu. Oke, jadi tadi di awal sudah diulas sedikit mengenai persebaran fauna yang ada di dunia. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari persebaran fauna yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Oke, jadi
Ibu sudah punya peta ya di sini, dan ini merupakan peta-peta fauna yang ada di Indonesia dan bisa menyebutkan ini ada fauna apa saja? Ada gajah, Komodo. Betul semua. Jadi di sini Ibu akan punya sedikit games di awal supaya kalian juga makin semangat nih. Jadi nanti gamesnya Ibu di sini sudah mempunyai peta ya. Nah, kalian akan menempelkan fauna-fauna, baik itu fauna yang berasal dari wilayah Asiatis, Paralian, maupun Australis. Dan Ibu juga mempunyai fauna-fauna yang nggak cuma ada di Indonesia seperti itu, tapi juga ada dari negara-negara lain. Tugas kalian hanya menempelkan. Jadi lewat games ini, Ibu ingin melihat seberapa tajam atau seberapa dalam pemahaman kalian mengenai materi minggu kemarin sebelum Ibu melanjutkan ke materi hari ini. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, di sini siapa yang mau maju duluan? Saya. Oke, tadi yang tunjuk tangan duluan itu Mbak Adel. Jadi Mbak Adel boleh silakan maju. Ini bebas ya, Bu? Iya, bebas, silakan. Oke, selanjutnya mungkin tadi Mbak Haini boleh bebas ya. Jadi ini benar salah nggak apa-apa, bebas. Nanti kita eval setelah permainan ini, setelah games ini. Oke, mungkin lanjut Mbak Elsa. Habis ini Mbak Angel ya. Baik, Ibu. Bisa siap-siap. Silakan Mbak Angel. Oke, silakan Mbak Kia mungkin. Satu anak lagi, siapa yang mau maju ke depan? Saya. Oke, Mbak Azza ya, Mbak Azza duluan tadi yang tunjuk tangan. Boleh beri tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah maju ke depan. Nah, berhubung kalian sudah maju dan ini kalian sudah menempel, jadi sekarang akan kita ulas satu persatu. Yang pertama tadi Mbak Adel ya? Iya, Bu. Tadi Mbak Adel nempel yang di bagian mana? Australis. Aus- Yang burung. Ini ya? Iya, Bu. Oke, kita lihat apakah benar. Jadi ini merupakan burung kasuari dan habitat aslinya yaitu berasal dari wilayah Australis. Jadi Mbak Adel benar. Yeay. Oke, lanjut. Ini random aja ya. Iya, Bu. Di sini ada, wah, hewan apa ini? Kanguru. Jadi kanguru itu merupakan salah satu fauna yang mungkin bukan fauna asli Indonesia ya. Tepatnya dia tuh berasal dari Australia seperti itu. Namun ini tadi ditempel di fauna peralihan nggak apa-apa karena tadi Ibu sudah bilang ya bahwa fauna yang ada di sini itu nggak cuma dari Indonesia saja melainkan juga dari luar negeri seperti itu. Oke, it's okay. Lanjut. Nah, ini ada apa? Burung cendrawasih. Cendrawasih merupakan burung khas dari provinsi Papua. Nah, betul ya di Australis karena Australis ini salah satu wilayahnya meliputi Papua. Tadi ini siapa yang nempel? Saya, Bu. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Elsa. Yang ketiga mungkin ini ya. Ini tadi siapa yang nempel? Saya, Bu. Oke, Mbak Aini. Jadi tepat sekali ya tadi ditempel di daerah fauna Asiatis. Jadi Mbak Aini betul. Yeay. Lanjut, ini di sini
ada serigala, ada fox. Apakah serigala merupakan fauna asli Indonesia? Jadi ini termasuk fauna dari luar ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Dan yang terakhir apa ya? Nah, di sini ada kudanil. Lagi-lagi kudanil adalah hewan dari luar Indonesia, bukan merupakan hewan asli atau hewan endemik Indonesia seperti itu. Baik, gimana gamesnya? Sudah cukup buat mengulas materi minggu kemarin? Sudah. Kalau seperti itu, bisa kita mulai materi untuk hari ini ya. Nah, di sini ada persebaran fauna. Jadi, persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, tengah, dan juga timur. Wilayah barat sendiri itu biasanya terkenal sebagai fauna dengan sebutan fauna asiatis. Untuk lingkup wilayahnya sendiri biasanya itu mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, serta Bali. Kemudian untuk daerah persebaran yang kedua itu ada fauna di Indonesia bagian tengah atau bagian peralihan. Nah, antara fauna bagian barat dan juga bagian tengah itu ada garis pembatas ya di sini. Namanya garis apa anak-anak? Betul sekali. Untuk wilayahnya sendiri itu mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan juga Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Tidak lupa dengan wilayah-wilayah atau pulau-pulau kecil yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bisa kalian lihat di sini ada Indonesia bagian timur atau yang sering disebut Australis. Mengapa disebut dengan Australis? Karena beberapa faunanya itu ciri-ciri fisiknya mirip dengan hewan-hewan yang berasal dari Australia. Betul sekali. Jadi seperti itu ya. Dan untuk fauna peralihan dan juga fauna Australis itu dipisahkan oleh garis juga. Nama garisnya adalah garis Weber. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan mengenai 3 wilayah persebaran ini? Belum Ibu ya. Masih aman? Ibu lanjut ke slide berikutnya, boleh? Boleh. Nah, kemudian di sini ada keanekaragaman fauna lagi. Ada spesies endemik dan juga ada spesies langka. Ibu tanya sekarang, menurut kalian spesies endemik dan spesies langka itu sama nggak sih? Sama. Beda. Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Wah, ini nggak sinkron nih ya jawabannya satu kelas. Bingung nggak? Ada yang jawab beda, ada yang jawab sama. Bingung. Berarti kalau bingung di sini tugas ibu adalah menjelaskan begitu ya ke kalian untuk mensinkronkan nih jawabannya. Oke, bisa ibu mulai. Yang pertama ada spesies endemik. Nah, spesies endemik ini biasanya merupakan spesies atau hewan khas dari suatu daerah. Jadi tidak akan kalian temui di daerah lain. Contohnya komodo. Di mana habitat aslinya komodo? NTT. Betul sekali. Jadi NTT itu komodo itu habitat aslinya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tapi kalian biasanya pernah nggak sih melihat komodo selain di NTT? Pernah. Di mana? Di Betul, mungkin kalian bisa lihat di kebun binatang atau mungkin di tempat-tempat konservasi seperti itu. Mengapa kalian bisa menemui komodo bukan di habitat aslinya? Nah, ini bisa saja karena tempat-tempat tersebut sudah didesain sedemikian rupa menyerupai habitat asli untuk si fauna tersebut. Seperti itu. Sudah paham? Paham. Spesies endemik. Bisa ibu lanjut ya ke spesies langka. Nah, jadi untuk spesies langka ini biasanya hewan itu tidak harus berasal dari wilayah tersebut. Mengapa dikatakan spesies langka? Karena mungkin jumlahnya yang mulai menipis, kemudian rusaknya habitat asli yang biasanya tuh bisa aja ya dirusak manusia seperti penebangan hutan seperti itu, atau mungkin hutannya dibakar secara sengaja untuk penggunaan lahan yang lain seperti itu. Apakah di sini ada yang ditanyakan? Oh ya, sebelumnya ibu juga mau menyampaikan contoh hewannya spesies endemik itu ada komodo, seperti tadi yang dijawab sama teman-teman, ada harimau Sumatera dan orangutan Sumatera.
Kemudian untuk spesies laka sendiri di sini ada kucing hutan Sunda. Ada yang pernah lihat? Belum, karena ya itu tadi mungkin sudah terancam punah jadi langka. Kemudian ada penyu hijau dan ada banteng. Ada yang pernah lihat banteng? Pernah. Oke. Jadi mungkin pernah kalian temui, tapi itu kalian melihatnya belakangan ini atau udah lama? Di kampung itu sudah lama. Oh gitu. Oke, jadi tahu lah ya kalian beberapa hewan yang ibu contohkan di sini. Jadi bisa ibu lanjut? Bisa. Nah, sebelum ibu lanjut ke ciri-ciri, tadi ibu lihat ada yang ngantuk ini, ada yang nguap. Jadi ibu akan beri games lagi di tengah pemaparan materi pada siang hari ini. Sudah siap bermain games? Sudah. Siap. Oke, jadi ibu siapkan dulu. Nah, di sini Ibu sudah punya kertas yang isinya ada huruf-huruf random. Tugas kalian apa? Tugas kalian yaitu menemukan nama-nama hewan yang ada di dalam tabel ini. Seperti itu. Oke? Sekarang Ibu tunjuk aja kali ya, karena tadi udah kayak saya bu. Nah, kali ini Ibu tunjuk siapa nih yang kelihatannya nggak fokus atau siapa yang kelihatannya ngantuk, bakal Ibu tunjuk nih buat maju ke depan. Sudah siap? Siap. Oke, yang pertama mungkin Mbak Dela kali ya. Ya, boleh maju. Oke, apa itu Mbak Dela, bisa dibacakan? Cendrawasih Ibu. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Zakia, silakan. Oke, ada apa itu Mbak Zakia? Komodo Ibu. Selanjutnya Mas Bintang. Bisa dibacakan Mas? Ada gajah, Bu. Oke, ada gajah. Selanjutnya Mbak Elsa mungkin yang di belakang. Kita lihat ya, apakah kalian teliti menemukan nama-nama hewan yang ada di tabel. Kuskus. Oke, ada kuskus. Selanjutnya Mbak Azza, mungkin boleh Mbak Azza maju. Oke, apa itu Mbak Azza? Tapir Bu. Selanjutnya Mbak Adel, mungkin Mbak Adel. Ada burung maleo Bu. Oke, burung maleo. Yang belum maju siapa nih kira-kira? Saya. Oke, Mbak Fadila dulu, ayo maju. Nanti Mbak Haini sama Mbak Angel siap-siap juga. Oke. Ada bekantan Bu. Bekantan, betul Mbak Haini. Ini Mbak Angel dulu. Sorry Mbak Haini. Ayo, silakan. Boleh. Orang apa nih Bu? Oke, kira-kira masih ada lagi nggak ya? Ada Ibu. Ada Bu. Ada. Oke, ayo Mbak Haini, silakan. Ayo, kasih semangat dong buat Mbak Haini. Bu, kok udah ada Bu? Ada pasti, ayo dicari dulu, yuk. Coba kalau nggak ada, coba minta tolong ke temannya. Ayo, mau minta tolong ke siapa?
Mas Bintang. Mas Bintang. Ayo Mas Bintang, dibantu Mbak Haini. Sebelah sini Mbak Haini. Maju ini. Iya, maju dong, dibantu temannya. Mas Bintang kelihatan. Mas Bintang nggak tahu. ini benar-benar mengasah ketelitian ini ya. Mungkin teman yang lain Mbak Saya Haini. Bu. Oke, Mbak Kia. Iya. Silakan Mas Bintang bisa duduk. Iya. Ini Bu. Oh. Oke. Boleh tepuk tangan dong. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi udah nggak ngantuk lagi, udah mulai fokus lagi. Sudah. Fokus. Ibu bisa lanjut ke pemaparan materi berikutnya. Bisa. Ayo. Nah, di sini ada ciri-ciri nih. Jadi di sini ada ciri-ciri fauna dari wilayah barat, tengah, dan juga timur. Tentunya karena berasal dari wilayah atau tempat yang berbeda, maka ciri-cirinya juga akan berbeda pula. Iya, betul. Yang pertama, wilayah barat. Jadi di wilayah barat ini ada berbagai jenis kera. Kemudian didominasi mamalia besar dan juga reptil. Nah, tadi kan di situ dijelaskan ada berbagai jenis kera. Apakah kera termasuk mamalia? Iya. Termasuk ya. Berarti nggak salah dong kalau berasal dari wilayah barat seperti itu. Kemudian ada yang bisa memberi contoh nggak mamalia dengan ukuran besar? Paus Bu. Oke, terus Ada sapi. Sapi, betul. Gajah. Ada gajah, betul. Kalau reptil? Komodo. Oke. Kemudian apa lagi? Biawak. Biawak. Itu ya betul boleh, tapi mungkin beberapa hewan yang disebutkan ini tadi, hewan reptil itu kebanyakan ada di wilayah tengah atau peralihan seperti itu. Tapi nggak masalah, kita belajar bareng hari ini ya. Kemudian ada sedikit burung berwarna cerah. Kenapa sedikit burung berwarna cerah? Karena kebanyakan burung yang ada di wilayah barat itu biasanya memiliki suara atau kicauan yang bagus, yang merdu seperti itu. Jadi memang secara fisik itu tidak secantik dengan fauna-fauna yang ada di wilayah timur. Namun masalah suara boleh lah ya diadu kayak gitu istilahnya. Oke, kita lanjut ke wilayah tengah. Jadi wilayah tengah ini merupakan perpaduan fauna Asia dan Australis. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, antara wilayah barat dan wilayah tengah itu dipisahkan oleh garis dengan sebutan garis Wallace. Ya, betul, masih ingat. Ini berarti pada fokus ya siang hari ini. Nah, kemudian kaya akan spesies endemik. Contohnya apa? Nah, tadi ada komodo seperti itu ya, Mbak. Dan ada burung dengan ciri khas berbeda seperti maleo dan juga rangkong. Ada yang pernah lihat maleo atau rangkong di sini? Saya belum. Saya Belum. belum. Mbak ini pernah lihat? Iya. Di mana, Mbak? Di kebun binatang. Oke, mungkin nanti bisa ya ajak teman-temannya ke sana. Ya. Biar temen juga tahu. Ibu lanjut ke wilayah timur bisa? Bisa. Nah, kalau di wilayah timur ini banyak terdapat burung dengan warna mencolok. Ini berbanding terbalik ya dengan yang ada di wilayah barat. Jika di wilayah barat sedikit burung berwarna cerah namun memiliki kicauan atau suara yang khas yang merdu. Namun burung-burung di wilayah timur ini identik dengan warnanya yang cantik dan juga mencolok. Nah, kemudian banyak hewan-hewan berkantung. Bisa ada yang memberikan contoh? Kanguru. Betul, ini satu suara ya jawabannya. Nah, kanguru itu biasanya berasal dari Australia, betul? Betul. Nah, oleh karena itu, fauna-fauna di wilayah timur itu biasanya disebut dengan fauna Australis. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena secara fisik, ciri-ciri atau hal-hal lainnya itu mirip dengan fauna-fauna yang ada di Australia seperti itu. Kemudian ada mamalia yang relatif kecil seperti itu. Bisa Ibu lanjut? Bisa. Nah, di sini kemudian ada manfaat fauna. Mungkin selama ini yang kalian tahu fauna itu hanya sebagai mungkin hewan-hewan yang ditaruh di kebun binatang, seperti tadi ada yang katanya pernah ke kebun binatang ya. Terus kemudian di taman safari atau di tempat-tempat lain. Yang menurut kalian tuh kayak oh ya udah, itu tuh cuma sekedar hewan. Nah,
Tapi di balik itu, mereka itu punya loh beragam manfaat. Dan yang akan kita ulas pada siang hari ini itu ada 3 manfaat fauna. Mungkin ini manfaat yang paling umum seperti itu ya. Yang pertama, ada apa Mbak Angel, bisa tolong dibacakan? Sumber pangan, Ibu. Nah, betul, sebagai sumber pangan. Setuju nggak kalian kalau fauna itu merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, dalam artian kita membutuhkannya untuk dikonsumsi seperti itu? Setuju ya? Setuju. Kalian ya pastilah dalam sehari-hari itu ada mengkonsumsi itu. Ayam, betul, ada Sapi, oke, sapi, betul, iya, kambing juga. Nah, selain sebagai sumber pangan, fauna juga bermanfaat sebagai penunjang ekosistem. Ada yang tahu mengapa demikian? Tidak. Oke, jadi kenapa sih fauna itu bermanfaat sebagai penunjang ekosistem? Karena fauna-fauna yang ada di dunia ini maupun yang ada di Indonesia pastinya memiliki rantai makanan. Saya itu juga ada rantai ekosistem ya. Jadi ketika satu fauna terancam punah atau sudah mulai sedikit lah adanya, itu pasti akan mempengaruhi ekosistem fauna yang lain seperti itu. Yang ketiga, di sini fauna itu juga bermanfaat loh sebagai bahan obat-obatan. Ada yang percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang enggak mungkin ya. Karena ya kita tahu kalian adalah Gen Z seperti itu ya. Mungkin kalau kalian sakit kemudian berobat, mungkin ya ke tenaga medis, ya ke dokter, ke rumah sakit seperti itu. Namun di sisi lain, nenek moyang kita kemudian atau mungkin buyut-buyut kalian ya, itu dulu tuh memanfaatkan hewan-hewan tertentu loh untuk sebagai bahan-bahan pengobatan seperti itu. Mungkin ada yang bisa mencontohkan atau ada yang tahu nih, ada pernah yang diceritain nih sama buyutnya kayak gitu. Cacing buat apa Mbak Elsa? Cacing Buat tipes. buat tipes. Ada yang lain? Tokek, Bu. Tokek buat apa Mbak Buat Fadila? gatal-gatal. Buat gatel. Mbak Adel? Lintah, Bu. Lintah buat apa Mbak? Buat pembersihan darah. Oke, jadi ternyata kalian sedikit banyak tahu ya seperti itu. Ya, boleh kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah aktif menjawab pada siang hari ini. Kemudian di sini, nah ini Ibu punya cuplikan video YouTube. Jadi Ibu minta tolong ke kalian untuk didengarkan, disimak secara seksama karena video ini nanti akan ada kaitannya dengan penugasan kalian di akhir pembelajaran pada siang hari ini. Seperti itu ya. Jadi apakah sudah siap menyimak videonya? Sudah. Oke, Ibu putarkan ya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna bulu dan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, mambruk Victoria dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kanguru pohon,
Kus-kus si pemalu ini pun membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang mengerami telurnya, burung maleo justru akan mengubur telurnya di dalam pasir yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Penampilan fisiknya mirip seperti babi pada umumnya, namun jika diperhatikan lagi terdapat sedikit perbedaan, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan kaki rusa. Terkhusus si pejantan yang memiliki taring yang panjang, yang terkadang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Dari semua jenis primata yang hidup di Indonesia, mungkin yang paling unik adalah tarsius. Bagaimana tidak, tarsius memiliki tubuh kecil dengan tangan panjang serta mata yang besar. Selain itu, ia juga dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan di mana keberadaan mangsanya. Primata mungil ini pun dikenal sebagai hewan yang sangat setia terhadap pasangannya. Ini adalah salah satu bukti keajaiban, di mana burung putih dengan jambul biru mempesona ini pernah diambang kepunahan. Namun sekarang curik atau jalak Bali dapat berkicau kembali. Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur menjadi rumah bagi kadal terbesar di dunia. Tak hanya ukurannya saja yang besar, hewan karnivora ini dibekali dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka dapat berlari dengan sangat cepat. Selain itu, komodo juga memiliki bakteri yang mematikan pada air liurnya. Luar biasanya lagi, komodo mampu mendeteksi bau darah dalam radius 9 km lebih. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi rumah terakhir bagi badak Jawa yang kian langka. Burung yang identik dengan lambang negara ini pun sangat dilindungi. Berayun dari satu ranting ke ranting lainnya, si perut buncit tampak mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Dia adalah bekantan, primata unik dari Kalimantan. Tubuh gempalnya tak mengurangi kelincahannya dalam memanjat pohon. Ia juga tak begitu peduli dengan sengatan dari para lebah. Beruang madu lebih mementingkan tujuan utamanya, yaitu mendapatkan madu manis dari sarang lebah. Keanekaragaman flora dan fauna yang bersinergi membentuk sebuah ekosistem yang sangat luar biasa, membuat kita senantiasa bersyukur dan bangga bisa hidup di tanah air tercinta ini. Keunikan bentang dan landscape alamnya memang Oke, mungkin cukup segitu ya untuk videonya. Gimana? Menarik nggak ini tentang fauna-fauna yang ada di Indonesia? Menarik. Seru nggak? Seneng nggak kalian? Berkesan nggak pembelajaran hari ini? Oke, karena ini di materi terakhir ya. Jadi di sini sekarang Ibu akan tadi sudah dibagikan ya untuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi di situ sudah ada petunjuknya. Itu pengerjaannya secara berkelompok. Untuk kelompok 1 yang di depan, ini kelompok 2 dan juga kelompok 3. Di situ sudah ada petunjuk dan nantinya setiap kelompok akan maju ke depan untuk presentasi. Jadi untuk diskusinya bisa kalian mulai sekarang ya. Yuk, semangat. Yuk, Mbak Aisyah. Gimana? Ada yang disuruh? Oke. Iya, silakan. Nanti kalau masuk perwakilan atau gimana? Iya, anak boleh. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, Sudah siap maju? Belum. Yuk, kelompok 1, apa ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Aman ya? Aman, Ibu. Aman. Intinya kalau kalian memperhatikan materi dari awal pasti gampang. Easy Bu ini. Oh, oke, easy. Kata Mbak Haini easy. Sudah? Oh ya, boleh. Untuk diskusinya mungkin bisa Ibu cukupkan? Ya, Bu. Bisa Ibu. Oke. Belum. Belum. 1 menit lagi, Bu. Oke, 1 menit lagi. Kalau sudah bisa kembali ke bangkunya masing-masing ya. Oke, bisa kembali. Yuk. Nah, setelah diskusi kalian akan melakukan
setiap anggota kelompok atau perwakilan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 3. Iya, boleh Ya, Bu. Semangat. Ya. Nih ya teman-teman, Australis di sini ya. Oke. Jadi ini tadi kelompok 3 kebagian fauna Australis ya? Iya. Boleh. Bebas. Jadi ini memang sepemahaman kalian aja selama pemaparan materi berlangsung. Oke, sudah. Sudah, Ibu. Mungkin bisa dipresentasikan sedikit. Jadi karakteristik hewan yang ada di fauna Australis yaitu yang pertama ada hewan berkantung ya. Contohnya di sini ada kanguru ya. Ini teman-teman bisa lihat? Bisa. Oke. Terus ada hewan kuskus. Ini ya sepertinya kuskus. Apa ini? Yang itu, yang Ya, itu. yang ini ya. Yang itu. Ini. Yang itu. Nah, Ini ya, oke. Ini ya teman-teman kuskus. Terus ada burung cendrawasih. Ya. Ya, betul. Jadi apa namanya, burungnya tuh kayak bulunya berwarna-warni gitu loh teman-teman. Ya. Terus yang ketiga ada mamalia besar, contohnya kanguru tadi. Terus ada apa lagi ya? Hewan yang tidak bisa terbang. Oh mungkin kurang, boleh tambah Bu? Boleh, silakan. Nah, ini ada burung yang nggak bisa terbang ya teman-teman. Contohnya burung kasuari ini. Ya. Terus ada hewan endemi yang lain. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ditunggu sebentar. Jadi karena ini sudah maju, Ibu akan memberikan tanda kepada kalian sebagai murid yang aktif seperti itu ya. Oke. Di sini ada pita ini bisa kalian pakai. Ini silakan mau pilih yang warna-warni. Oke, bisa duduk ya. Lanjut mungkin ke kelompok 1. Yuk, kelompok 1 bisa maju. Nah, jadi di sini kelompok 1 kebagian fauna asiatis. Ya. Nah, menurut kelompok kami yang sudah mencari tahu dari beberapa referensi jenis karakteristik yang ada di daerah asiatis itu mamalia besar. Kemudian contohnya itu ada gajah, harimau, tapir, dan badak. Kemudian ada burung yang relatif berwarna sedikit namun mempunyai suara yang merdu. Dan ada juga hewan yang berbulu lebat seperti kera. Kemudian ada juga badak bertulang 1 dan harimau Sumatera. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi persebaran fauna asiatis ini ada iklim, vegetasi, dan pengaruh manusia. Oke, Ya, sudah. sudah. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sama dengan kelompok sebelumnya, kelompok 1 juga boleh pilih nih, mau yang warna apa? Yang putih, Silakan. Bu. Oke, Angel yang putih. Mbak Adila mau yang apa? Putih juga? Oke. Iya, gak apa, diambil. Nah, sekarang terakhir ya, kelompok 2, silakan kelompok 2 boleh maju.
kelompok 2 dapat wilayah apa ya, Mbak? Dapat wilayah peralihan. Oke. Baik, setelah berdiskusi dengan kelompok kami, di sini kami menunjukkan hewan-hewan yang berasal dari fauna peralihan seperti anoa, komodo. Nah, karakteristik fauna peralihan itu adalah dibandingkan hewan asiatis yang besar-besar, hewan di zona peralihan umumnya berukuran lebih kecil. Selanjutnya, mamalia besar sangat terbatas, tidak seperti Sumatera atau Australia yang punya hewan besar. Seperti itu, Ibu. Oke. Boleh beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Jadi ini mau yang warna apa nih? Mau coklat, Pink Ibu? ada nggak, Bu? Wah, yang pink nggak ada, Mbak. Adanya putih sama coklat. Ada coklat, Ibu. Oke. Bisa duduk ya. Kasih, Bu. Nah, karena ini mungkin keterbatasan waktu juga, kalian akan lanjut ke mata pelajaran berikutnya. Untuk ini nanti poinnya akan Ibu share di grup kelas, jadi nanti kalian akan tahu kelompok mana yang memperoleh poin tertinggi dan juga terendah. Jadi untuk kelompok yang terendah nggak boleh berkecil hati ya, harus ditingkatkan lagi belajarnya. Oke, mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh guru penutup. Baik, anak-anak, setelah mempelajari materi terkait persebaran fauna di Indonesia, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi ini tadi? Ayo, jika ingin, silakan angkat tangan. Ada Pak, saya. Oke, siap Mbak Zakia ya? Iya. Oke, silakan. Pertanyaannya, kenapa sih Pak ada fauna atau hewan yang tersebar itu hanya di satu wilayah? Seperti komodo itu kan hanya ada di NTT ya Pak. Nah, Iya. kenapa Pak seperti itu? Nah, seperti yang kalian tahu, komodo itu merupakan hewan endemik. Nah, hewan endemik itu hewan yang hanya hidup di suatu daerah. Nah, ada beberapa penyebab atau faktornya, bisa dimulai dari suhu ya, kemudian mungkin isolasi geografis dan tidak adanya predator alami. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah Pak. Sudah cukup. Oke, kalau begitu Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ayo. Saya, Pak. Oke, Mbak Aini, silakan. Jadi materi pembelajaran hari ini yaitu tentang persebaran fauna di Indonesia dari wilayah Asiatis, peralihan, dan Australis. Itu juga dilalui oleh garis Wallace dan Weber, seperti itu. Oke, keren sekali Mbak Aini. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ayo. Cukup. Oke. Bapak akan tekankan lagi ya, terkait materi kita hari ini itu sebenarnya kita membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Seperti yang dikatakan Mbak Aini tadi. Nah, persebaran fauna itu dibagi menjadi 3, yaitu fauna barat, peralihan, dan timur. Nah, setiap fauna itu dibagi oleh 2 garis yang bernama garis Wallace dan garis Weber. Selain itu, fauna juga memiliki manfaat, diantara lainnya untuk sumber pangan, obat, dan penyeimbang ekosistem. Benar sekali. Oke, sekarang Bapak mau kasih kalian notes ya. Coba kalian tulis pesan dan kesan terkait materi pembelajaran hari ini. Oke? Oke. Ini. Oke. Nah, semuanya sudah dapat kan? Sudah. Oke, Bapak kasih waktu berapa ya? 2 menit mungkin untuk menulis
Ayo dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semua? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oke, saya tunggu ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oh, Mas Bintang masih belum ya? Ditunggu sebentar, oke? Iya, Pak. Oke. Loh, Mbak Sekia sudah, sekarang sisa Mas Bintang. Kita tunggu sebentar ya. Sabar, oke? Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, kali ini Bapak mau nunjuk orang buat maju dan menyampaikan pesan dan kesan terkait pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama Mbak Fadila. Oke, yang kedua, kayak tadi Bapak lihat tuh, kamu nulisnya kayak serius banget ya. Ya, Pak. Mas Bintang. Ya. Oke, silakan maju. Iya. Dari saya. Langsung dari Mbak Fadila dulu. Baik, untuk pesan dan pesan dari saya itu pembelajaran hari ini itu sangat menarik karena didominasi dengan game-game yang seru juga. Kemudian ada diskusi yang tidak membosankan. Terus untuk harapannya itu kita bisa menyerap banyak ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Fadila ya. Sekarang ini yang tadi paling serius ya, Mas Bintang. Oke, dimulai Mas. Menurut saya itu materi ini seru banget, Pak. Oke. Saya jadi tahu persebaran hewan itu tidak sembarangan. Jadi saya tambah semangat belajar untuk mempelajari tentang alam di Indonesia. Oke. Mari tepuk tangan semua untuk Mas Bintang. Oke, silakan duduk ya Mbak Fadila, Mas Bintang. Oke. Nah, karena sudah ini, Bapak akan memberikan materi untuk minggu selanjutnya ya. Tolong kalian baca buku paket halaman 152 sampai 162 terkait persebaran flora yang ada di dunia dan di Indonesia. Tolong jangan lupa nanti dicatat terkait persebaran, jenis-jenis, dan faktor penyebab persebaran tersebut. Nanti akan dikumpulkan minggu depan. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya dipimpin untuk doa. Silakan ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Dela. Sama-sama, Oke. Bapak. Semoga kalian materi ini berguna untuk kedepannya. Dan see you next week ya guys. Dadah. Bye. Makasih, Pak. Terima kasih ya. Oke. Siap, Pak. Makasih. Makasih, Pak.